مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنبي الذي كل شفاعته لكل حول من الثمر sidang akhir, mudah-mudahan diberi kelancaran dan lulus. Al-Fatihah. Yang kedua, Amayuda Edo Saputra menunggu penempatan kerja, mudah-mudahan cepat dipanggil dan cepat kerja dengan gaji yang bagus sehingga kita bisa ditraktir. Al-Fatihah. Amin. Yang ketiga, ulang tahun pernikahan yang ke-27. Kenapa niki perak ya? Antara Susi Eko dan Pak Yayat. Mudah-mudahan tambah mesra selalu. Sakinah mawaddah warahmah. Dapat ngomongan baru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan Syekh Ahmad Al-Marzuki, Yai Fadil Sadat Dunia, Rumah Syekhina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fa'khudh bihim walijah wa arba'un minal inasi tudhkaru ridwanu rabbil jami'i yudhkaru. Kan tak potong-potong Bu, dari 1 sampai 17, kemudian dari 18 sampai 37, dan sekarang 38 sampai terakhir. Cekak Kriswen bagi kita dulu. Fatimatu Zahra ba'nuha Ali wa banahuma sibatani fadluhum jali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummul Kulsum min Zakal Radiyah antis'ini iswatin wafatul Mustafa khuirna faktarna nabiyal muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Safiyatun Maimunatun wa Ramlah
Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummatun mardiyah. Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Safiyatun datuh tidak. Wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkatin laylan lil Qudsin yudra. Wa bada Isra'in urujun lissama hatta ra'an nabiyyu rabbam kallama min ghairi kaifin wa hisarin waftarat alaihi khamsan bada khamsina farad. Wa balaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu bil umruji sidq wa fa'alahu. Wa hadihi aqidatun muqtasara la lil awami salatun muyassara. Nadimu tilka ahmadul marzuqi wa mayyabtami li sadiqil masduqi. Walhamdulillahi wa salla wa sallama ala nabi khaira man qad allama. Wal ali wa sahbi wa kulli mursidin wa kulli man bi khairi hadin yaqtadi. Wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad istaghal. Abayatuha maizun bi'addil jummali tarikhuha li hayyurin jummali. Sammaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saniki masuk kelahiran dan wafatnya Nabi nggih. Mauliduhu bi Makkatal aminah. Kelahiran Nabi Muhammad adalah di kota Mekah yang aman. Wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Dan wafatnya beliau di negeri Thaibah yaitu Madinah. Enggak silsilah Ustaz. Silsilah yang pertama. Lah iya silsilahnya disinggung saja. Adnan, Ma'ad, Nizar, Mutiar, Mudor, Mutiar, Mudor. Beda ya Mutiar dengan Mudor. Mudor, Ilyas, Mudrika, Uzaimah, Inanah, Nazar, Malik, Fihir, Ghalib, Lu'ay, Ka'ab, Murrah, Kilab. Nah ini dari Kilab inilah antara ayah dan ibunya ketemu ya, dari Kilab, bukan Kilab menyambar. Kilab dari Mbah Kilab inilah dari ibu nyambung, dari ayah nyambung. Yang ibu itu dari Zuhrah, yang bapak dari Qusay. Qusay punya anak Abdi Manaf, Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah. La Zuhrah punya anak Abdi Manaf, punya anak Wahab, punya anak Aminah. Ya.
Maka ketemunya silsilahnya di kilat. Abdullah Aminah nikah, ya, lahirlah kancing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nur Nabi Muhammad itu diciptakan jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Nur Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah jauh sebelum dunia dan isinya diciptakan. Jadi duluan. Dari segi nur Nabi Adam kalah. Duluan nur Nabi Muhammad. Duluan nur Nabi Muhammad. Kapan diturunkan ke rahim Aminah nurnya itu? Tanggal 10 Rajab kemarin. Itu apa? Coba Bu Umi sebutkan silsilah 3 saja ke atas. Apa izin namanya? Oh yang saya. Nggih. Oh, kalau saya Bapak Haji Rahman. Terus Andai. Ibu Wastuti. Terus dari Abah dari saya. segi Bapak dulu. Oh, dari Abah Abdurrahman Mahfud. Yang ini. Halo. Boleh halo. Kalau dari ibu saya apa? Berapa? 10. Enggak sampai 4. Iya. Harus jelas. Anak sopo. Sudirman, Nahrawi, Aswi, Ibrahim. Sudah patut. Terus apa? CK Kabupaten, PLN, PLN dibayar itu. Ya. Soalnya penting untuk kirim Fatihah misalnya. Ya, kirim Fatihah ke leluhur. Gak ada sopo baik. Kowe buyut. Iya buyutmu buyut gak ada hilang mas. Karena terkadang bapak kita tidak tahu namanya. Aduh repot. Jadi mumpung sekarang jenengan tanya ke Mbak Bapak sampean siapa, Mbak sampean siapa, terus kan. Orang dulu itu kalau manggil itu dipanggil anak pertama, ibu. Nah itu segera hilang nama aslinya. Apa Nano, Manano, Bunano. Akhirnya lupa namanya, lupa nama aslinya. Nama aslinya lupa. Untuk menemukan nama mbah saya Aswi, itu lama sekali itu. Dulu yang terkenal kan nama ayah anaknya, kakaknya bapak itu yang pertama, itu yang dipanggil. Jadi Mbah Jo, Suharjo, Mbah Jo, waduh, Mbah Jo sopo. Nama aslinya sebenarnya, tanya-tanya itu, ketemu akhirnya Aswi, Aswi, pakai short Aswi, Sudirman Nahrawi Aswi. Itu di WA gue kan tak tulis begitu, itu cek lali. Nama saya di WA itu Sudirman Nahrawi Aswi. Gara-gara juga dulu ngurus paspor itu zaman dulu itu harus 3 kata bu, harus 3 kata. Tapi kalau namanya sudah 3 kata nggak usah, karena saya Mak Sudirman menurut 3
dikejar itu bin jadi eling saya nak rawi pak bin loh tanya mana aswi tak kirain harus baik dan 3 kata. Kalau sudah 3 kata Muhammad Yusuf Fatoni sudah 3 kata itu tidak usah nambah. Tapi kalau Sudirman Siji maka harus ditambah bin siapa dulu. Sekarang aturannya cuma 2 Bu ya. Sekarang cuma 2 kata. Dulu 3. Nah, kembali ke mauliduhu bi Makkatal Aminah wa fatuhu bi Thaibatal Madinah. Lahiripun di Mekah Al Mukarramah, wafatipun di Madinah. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa kok terkenal tahun Gajah? Iya, karena Raja Abraha dulu ingin menyerang Ka'bah, ingin berusaha menghancurkan Ka'bah dengan pasukan penunggangnya itu adalah gajah yang dibatalkan oleh burung ababil, dibawakan kerikil-kerikil neraka. Alhamdulillah. Nah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Jadi disunahkan kalau ulang tahun itu tanggal Qamariyah, Bu. Tanggal Qamariyah bukan Syamsiyah, disunahkan. Misalnya anak saya pertama itu lahir tanggal 1 Rajab. 1 Rajab itu 4 Desember. Itu pergantiannya waktu. Kan 1 Rajab kemarin tanggal apa umumnya, Bu? 13 apa? 13 Januari. Ya kan? Januari. Padahal dulu 4 Desember lah 1 Rajab. Saniki jatuh pada tanggal 13 Januari. Nggih, leres Januari. Tapi saya ingin menyampaikan sunnahnya mawon. Sunnah ini le ulang tahun itu tutup tanggal umum sunnah ini. Hanya kalau jenengan dalam kurung bertepatan tanggal ini, misalnya, itu boleh-boleh saja. Jenengan kalau kebingungan sekarang minta tolong Mbah Google. Ya buka Google nanti ya. Misalnya tanggal jenengan, tanggal umum, bulan umum, tahun umum. Berapa tahun hijriahnya? Klik muncul sudah. Muncul sendiri. Coba Mbak Umi. Bukan Mbak Musa. Lah ya barusan yang saya bilang. Atau dibalik pertanyaannya, tahun hijriahnya 20 sekian, itu akan muncul kok. Muncul. Bukan muncul. Tapi kok Syawal ya? Saya kan lahirnya 15 Ramadan. Oh, Ramadan. Di sini kok Syawal ya? Ada yang something wrong. Ya mundur. Enggak, waktu pas 1977 lah. Pas 77 itu pas Ramadan. Iya, 15 Ramadan. Jadi saya cuma mengatakan sunnahnya menghitung ulang tahun itu yang Qamariyah, jangan Syamsiyah. Nabi juga begitu, 12 Rabiul Awal gitu. Cuma dalam kurung bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Kalau tanggal 21 April Raden Ajeng Kartini, lain lagi sih. Jadi jangan kalau
ulang tahun yang komariahnya. Lama pokok ngoten nilu lalampai Kanjeng Nabi. Dengan demikian maka jarak antara kelahiran Nabi Muhammad dan Isa 571 tahun. Sedangkan jarak antara Nabi Isa dan Nabi Musa 1716 tahun. Atau ada yang mengatakan 1900 tahun. Baru ada lagi Nabi namanya Isa itu dari Nabi Musa. Antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu 545 tahun. Ya Allah. Antara Nabi Ibrahim dan Tufan sekitar 1080 tahun. Kemudian antara Tufan dan Nabi Adam, bapak manusia yang pertama, kurang lebih 2242 tahun. Dengan demikian maka jarak antara kelahiran Nabi Muhammad dan Nabi Adam menurut pendapat yang akurat dan terkenal di kalangan para sejarawan adalah sekitar 6.155 tahun. Ya Allah. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin juga, tanggalnya sama, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni 633 Masehi wafatnya. Menurut sebagian riwayat Ibnu Dihyah bahwa yang mensolati jenazah Rasulullah sebanyak 30.000 muslimin, terdiri dari kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak. Sehingga kalau jenazah sholat jenazah itu ngono itu kadang-kadang ibu-ibu sih tanya boleh tak ibu-ibu? Lah bukan boleh, bukan punya boleh. Yang itu yang selalu dilakukan oleh Sayyidah Aisyah kalau ada orang meninggal, gantian. Oke dulu, mana-mana perempuan gitu. Nate jenengan sholat jenazah bu? Nate. Oh nate. Bisa dihitung ya? Bisa dihitung. Jenazah Nabi Muhammad dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah pada hari Rabu. Makam itu sampai sekarang ramai diziarahi kaum muslimin di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Dan kemudian atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Jadi Rasul. Telah sempurna 40 tahun usia Nabi sebelum turun wahyu. Sedangkan usia beliau hingga wafat lebih dari 60 tahun. Tepatnya 63 tahun. Pas menerima wahyu 40 tahun. Turunnya wahyu pertama. Nah, ketika Nabi Muhammad mencapai usia 40 tahun ya, ketika usia beliau sudah mencapai 40 tahun, maka datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah tepat pada hari Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahirannya. Jadi 41 tepatnya ya. Jadi usia Nabi ketika itu 40 tahun lebih 6 bulan lebih 8 hari, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi di Gua Hira. Jadi Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Rasul oleh Allah berada di Mekah selama berapa bu? 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama 10 tahun. Berarti
Nabi selama berdakwah itu 23 tahun bisa mengislamkan wong sak donya. Alhamdulillah. Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Rasul oleh Allah berada di Mekah berapa tahun tadi? 12 tahun, di Madinah 10 tahun. Itu apa bedanya kira-kira kalau turunnya wahyu itu? Kalau wahyu turun di Mekah itu dek pendek biasanya, Bu. Dek pendek. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Pendek-pendek cirinya. Tapi kalau turun di Madinah biasanya jam panjang ayatnya. Kalau panggilannya juga begitu. Kalau ketika Nabi masih di Mekah, ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi setelah pindah ke Madinah turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Beda. Paham ya? Berbeda. Nabi Muhammad wafat dalam usia 63 tahun lebih 3 hari menurut kalender Qamariyah. Sedangkan menurut kalender Syamsiah usia Nabi malah 61 lebih 84 hari. Ya Allah, Romai Rama sudah 77. Kemarin ulang tahun. Masih berkarya, masih berkarya, masih begadang, begadang boleh saja. Ya Allah, karena selalu lari pagi. Entah judi. Aduh ya Allah. Itu apa namanya? Jadi ingat kalau menurut Syamsiah malah 61 lebih 84 tahun. Kalau menurut Qamariyah lebih cepat. Lebih apa? Banyak, yaitu 63 tahun lebih 3 hari. Masya Allah. Nah, kenapa kadang-kadang orang bertanya kenapa putranya Nabi itu yang laki kan 3 wafat mulai masih bayi itu. Pertama anaknya Qasim namanya, sehingga Nabi disebut julukannya Abul Qasim, meninggal si bayi. Punya anak lagi namanya Abdullah. Si bayi meninggal. Punya anak lagi namanya Ibrahim. Si bayi meninggal. Kenapa yang laki-laki meninggal masih muda? Memang sengaja diambil oleh Allah karena untuk membenarkan bahwa Nabi itu Nabi terakhir. Nanti kalau tidak diambil terus Nabi punya anak laki-laki gak jadi Nabi, maka akan dicemooh oleh orang kafir. Paham ya? Akan dicemooh. Dulu nabi-nabi yang lain anaknya mesti jadi nabi. Oh awakmu itu ya opo rentos lah. Jadi dikonokno terus akhirnya oleh Allah diambil. Paham sampai di sini? Ingat-ingat keluar di ujian. Ya Allah. Sekarang putra putri Nabi. Putra putri Nabi. Wa sam'atun auladuhu fa minhumu salasatun minatukuri tufhamu. Ada 7 putra Nabi, di antaranya 3 laki-laki. Ya, marilah dimengerti.
Qasim wa Abdullahi wa Thayyibu wa Tahirun bidaini dayulaqabu. Qasim Abdullah yang bergelar Thayyib dan Tahir, dengan kedua Thayyib dan Tahir inilah Abdullah digelari. Atahu Ibrahimu min Sariyah fa ummuhu Maryatul Kibtiyah. Lain ibu ini Ibrahim. Lain ibu. Ibrahim putra Nabi dari seorang amat. Ya, Ibrahim, ibu Ibrahim bernama Maria Kiptiyah, bangsa Mesir. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fa khudh bihim walijah. Yang barusan kita baca. Selain Ibrahim, putra putri Nabi dari Khadijah itu sebanyak 6. Maka kenalilah mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya. Wa arba'un minal inasi tudhkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru. 4 perempuan. Apa? 4 perempuan yang akan diterangkan. Semoga ridho Tuhanku tetap terlimpah pada semua yang diucapkan. Siapa itu? Fatimatu Zahra'u bahluha Ali wa banahuma sibtanu fadluhum. Jali apa Ali? Jali. Fatimah Az-Zahra yang bersuamikan Ali dan 2 putranya. Putranya adalah cucu Nabi yang jelas keutamaannya. Fa Zainabun wa badaha Ruqayyah wa Ummu Kulthum min zakat radiyah. Zainab, kemudian Ruqayyah dan Ummi Kulthum yang suci dan diridhoi. Insyaallah. Jadi kita harus mengenal keluarga Nabi, mengenali keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, putra putri Nabi Muhammad itu 7, 3 laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, wafat di Mekah dalam usia 2 tahun. Jadi usia PAUD lah istilahnya sekarang. Ngerti PAUD? Nah itu suaminya Bu Ud. Yang kedua Abdullah yang bergelar Thayyib dan Tahir. Dia wafat di Mekah ketika masih kecil. Ibrahim lahir bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah. Ibu Ibrahim Maryah Al-Kibtiyah, dia wafat pada tahun 10 Hijriah dalam usia 1 tahun 4 bulan. Ada yang mengatakan 1 tahun 8 bulan. Anak yang keempat Zainab. Ini dinikah oleh Abu Al-As bin Ar-Rabi', anak bibinya sendiri yang bernama Halah binti Khuwailid, setulure Sayyidah Khadijah. Dia mempunyai anak bernama Ali dan Umamah. Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah. Anak yang kelima Ruqayyah. Ruqayyah ini dinikah oleh Utsman bin Affan. Utsman khalifah berapa itu Utsman? Khalifah ketiga. Ruqayyah ini wafat pada waktu terjadi perang Badar, yaitu pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Sehingga Utsman menjadi duda,
Tetapi ditampani sama Ummu Kulsum, adiknya, dinikahi oleh Utsman bin Affan setelah ditinggalkan oleh Ruqayyah. Ummu Kulsum wafat tahun 7 Hijriah. Sehingga Utsman ini digelari Zunnurain. Apa Bu? Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Maksudnya dari keturunan Rasulullah, anaknya dua-duanya diberikan ke Utsman bin Affan. Yang ketujuh, Fatimah Az-Zahra. Ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Fatimah masih usia 15 tahun, sedangkan Ali 21 tahun, lebih 5 bulan. Mereka dikaruniai anak, 6 anak, 3 laki-laki yaitu Hasan, Husain dan Muhassin, dan 3 perempuan yaitu Zainab, Ummu Kulsum yang dinikah oleh Umar bin Khattab, dan Ruqayyah. Fatimah wafat setelah 6 bulan setelah wafatnya Nabi. Makanya Nabi dulu pernah mengatakan, Fatimah ketika dikasih tahu bahwa sebentar saya tidak lama lagi dulu, kan gitu, kepier kan, biar nangis terus dibisiki lagi, tapi keluargaku yang pertama kali menyusul ke aku adalah awakmu. Marah-marah tersenyum. Coba anak sekarang dikabari gitu, oh tidak, senetrakan. Ya Allah, kenapa Sayyidah Fatimah kok tersenyum ketika dikatakan kamu yang akan menyusul aku? Kayak seketok surga, makanya senyum. Tepatnya tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sampai sekarang ini masih banyak, dan kita diperintahkan oleh Allah agar mencintai mereka, sebab mereka adalah termasuk keluarga dan ahli bait Rasulullah yang sekarang dipersoalkan oleh orang brengsek-brengsek itu, yang difitnah ngalor ngidul, berawal dari Ubaidillah bin Muhajir itu gak ada pernah, padahal orang tawaduknya luar biasa. Ya, fitnah akhir zaman, cocok melok-melok. Kok dikapakno besok di akhirat itu, ya Allah, yang memfitnah tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Ta'udillah. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddatan fil qurba. Masya Allah. Nabi itu dalam berkeluarga, Nabi pernah mengatakan, Allah berfirman, katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang kepada kerabatku. Itu sudah cukup. Kalian, aku berdakwah, ya, gak minta gaji kepada kalian, tetapi cukuplah kalian mencintai anak turunku. Ini kata Nabi. Ya, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddatan fil qurba. Itu sudah cukup bagiku, kecuali kasih sayang kepada kerabat. Kerabat itu saudara dekat, apa ini Bu? Darah daging. Saya minta Fatihah ya Bu. Kemarin kabundut adik sepupu saya. Itu proses. Saya pulang mudik beberapa bulan yang lalu, sehat, sejagongan. Ya Allah, cepat sekali. Jadi kemarin itu saya mendadak pulang ceritanya. Mendadak pulang, bukan mendadak dangdut ya. Mendadak pulang, mau saya itu jam 5 atau habis subuh berangkat lah. Insya Allah sih nututin, betul. Ya karena nyetir sendiri awang-awangan, hebat ada susulan gini.
tak bisa santai, maka minta tolong ipar untuk disetirin. Sampailah di sana, tak nutut, tapi saya sholat gaib di atas kuburannya. Habis itu pulang, istirahat sejenak, dan pulang, nyampe tadi malam di sini lagi jam 10 lewat 55. Jam 10 lewat 55, jam 11 kurang 5 menit, nyampe malam lagi. Alhamdulillah. Namanya Subyani binti Samsul Arifin biridallah bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkadang begitu ya, ajar itu Bu. Ya Allah, yang kabundut mana justru yang lebih muda. Lahir tahun 74, masih muda sekali. Berarti dengan saya KC 4 tahun, KC 4 tahun. Anaknya bibi sudah wangsul rien, nyusul kakaknya, nyokap gue, terus disusul adiknya. Sekarang disusul Mbak Yu dulu, yang kedua disusul mbakku pertama, sekarang disusul anak bibi. Jadi pulang itu sepi. Ya Allah, sepi. Cewek-ceweknya entah, tinggal kericik. Tinggal cucu-cucu, ponaan-ponaan. Cucu saya yang pertama di sana itu sudah punya anak hampir mau PAUD ini. Cucu saya. Berarti saya sudah buyut. Cucu saya satunya sudah punya anak juga, masih umur setahunan, di Surabaya. Berarti saya ini sudah buyut. Karena itu macam-macam. Aku ngomongnya di kono, percoyoman di kono, dia emang maju. Terus dibanding-bandingin, terus kamu pintar, minta resep, buyut kok sih. Kasih resep, padahal cucu ponak. Ya Allah, itu apa namanya? Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddatan fil qurbah. Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, Imam Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika firman Allah itu turun, maka para sahabat bertanya, siapakah kerabatmu yang wajib kita cintai itu ya Rasulullah? Man qarabatuka ya Rasulullah? Siapa kerabat yang dimaksud ya Rasulullah? Beliau menjawab, Ali dan Fatimah serta kedua anaknya, Hasan dan Husain. Adapun urutan putra putri Rasulullah, ini Qasim yang pertama, Yana, Zainab, yang nomor 2, yang nomor 3, urutan umur ini ya, urutan umur dan urutan kelahiran. Qasim dulu. Terus punya anak lagi yang kedua Zainab, anak yang ketiga Ruqayyah, anak yang ketiga, yang keempat Fatimah, yang kelima Ummu Kulsum, yang keenam Abdullah, yang ketujuh Ibrahim. Jadi Fatimah
Fatimah itu anak yang keempat. Masih ada rakilnya Fatimah, Ummu Kulsum, yang jadi penyanyi di Mesir itu. Oh, bukan. Itu artis Mesir. Punya kasetnya, Bu? Enggak punya. Itu legenda, penyanyi legendaris. Ummu Kulsum, cuma tuan Iran dulu. Tuh, sampai sini dulu, semoga ada barokah manfaat. Yang akan datang kita bicara istri Nabi Muhammad SAW yang dipilih oleh Allah. Baik, ada yang ditanyakan, Bu? Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya, halo. Ya. Mau tanya, untuk bangun nikah itu ada anjuran di Islam, Pak Ustaz? Tajdidun nikah. Tidak sembarangan, Bu. Tajdidun nikah itu kapan? Ini ada ilmunya. Walaupun talak 1 tapi lebih melewati 3 bulan, maka tidak bisa rujuk itu kecuali dengan akad baru. Paham? Ada yang talak sampai 2 kali ditalak, tapi dapat 2 bulan dia ingin rujuk, maka tidak usah akad. Kan saya 2 bulan, tinggal mengatakan ya, aku ingin kembali, aku ingin rujuk, mah, dan sekarang aku tamat, ya. Tapi kalau sampai lebih dari 3 bulan, Bu, itu harus namanya bahasa Arabnya itu tajdidun nikah, memperbaharui pernikahan. Kalau bahasa Jawanya Bangun nikah. bangun nikah. Bangun nikah, bukan bangun rumah, bangun nikah. Nikah ulang. Paham ya? Kalau lebih dari 3 kasus di masyarakat, Bu, ya, kebetulan jangan kami bujun ini, Bu, gak karu-karuan, dididik cerah kamu tak, ono pingsan. Itu jatuh istrinya haram itu. Menyentuh istrinya haram. Bahkan sudah lebih dari 3 bulan, 3 tahun. Ini bahaya. Ya omongan saya kalau ceramah manten itu tak pesen nih cangkem yang lanang-lanang. Iya, bahaya. Untung ono di cangkem yang lanang. Ya itu dino ngomong. Ceraikan aku. Waduh dididik aja. Gampang. Bahaya. Mohon maaf, Ustaz. Itu Saya maafkan. kalau perkataannya bukan di tanah itu, cuma misalkan ya, pulang ke rumah. Kalau dalam hatinya mencerai, walaupun dengan kata-kata sindiran, jatuh. Tapi siapa yang tahu?